Pikirkan hidup seperti ponsel. Seiring berjalannya waktu, mungkin kamu perlu memperbarui perangkat lunak, mengosongkan memori, atau mengganti charger. Namun, itu tidak berarti ponselmu menjadi tidak berguna. Menua itu seperti merawat perangkat agar tetap dalam kondisi optimal. Dengan perawatan yang tepat dan kebiasaan baik, kamu tetap bisa memanfaatkan semua fungsinya secara maksimal. Mencapai usia lanjut adalah sebuah privilege, bukan beban. Seperti anggur berkualitas, seiring waktu berlalu, kamu tidak hanya berkembang, tetapi juga membangun kedalaman dan kekayaan makna yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman hidup. Dalam video ini, aku akan membagikan 13 kebiasaan penting untuk menjalani masa tua dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kemandirian. Jika kamu melewati fase ini sendirian, aku akan menemanimu dari kebiasaan ke-13 hingga pertama, dan aku berjanji bahwa 4 tips terakhir benar-benar tak boleh dilewatkan. Jadi, tetaplah bersamaku hingga akhir agar kamu tidak kehilangan informasi penting. Siap menjelajahi bagaimana cara mendapatkan yang terbaik dari tahap kehidupan ini? Ayo kita mulai. Peringkat 13. Tetapkan rutinitas harian. Bayangkan harimu seperti kereta yang sedang bergerak. Jika tidak ada jalur yang jelas, kamu bisa berakhir di mana saja atau membuang waktu dan energi tanpa mencapai tujuan tertentu. Ini menjadi semakin penting di usia lanjut, di mana rutinitas yang terstruktur dengan baik menjadi sekutu utama untuk menjaga kehidupan tetap dinamis dan penuh makna. Tanpa struktur yang biasanya disediakan oleh pekerjaan penuh waktu atau kehadiran orang lain secara terus-menerus, mudah untuk kehilangan arah. Tanpa disadari, hari-hari mulai terasa sama dan kehilangan perbedaannya. Disinilah pentingnya memiliki rutinitas yang terencana dengan baik. Rutinitas berfungsi seperti rel yang mengarahkan keretamu ke tujuan yang benar, menciptakan ritme yang memudahkan perjalanan tanpa hambatan. Mulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan kaki di taman saat fajar yang menghubungkanmu dengan alam, hingga meluangkan waktu untuk membaca buku bagus atau melakukan olahraga ringan. Tindakan kecil ini membantu mengatur harimu dengan seimbang dan membuatmu merasa lebih memiliki kendali atas waktu yang kamu miliki. Yang terpenting adalah menemukan momen-momen yang menghubungkanmu dengan dirimu sendiri, yang mengisi ulang energimu, dan yang mengubah tugas sehari-hari, seperti memasak makan siang atau merawat kebun, menjadi ritual yang membawa kenangan dan kebahagiaan. Setiap tindakan yang kamu lakukan adalah investasi bagi kesehatan dan kebahagiaanmu. Seiring waktu, investasi kecil ini akan terakumulasi, menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Jika kamu belum memiliki rutinitas atau merasa rutinitas yang ada tidak cukup bermanfaat, mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, nikmati secangkir teh pada waktu yang sama setiap pagi sambil mengamati hari yang akan datang. Yang penting adalah, seperti kereta di atas relnya, kamu tetap berada di jalur yang membuatmu tetap fokus dan penuh energi. Peringkat 12. Terhubung dengan orang lain. Bayangkan hidupmu seperti sebuah rumah dengan berbagai ruangan. Seiring berjalannya waktu, kamu telah mengisi setiap ruangan itu dengan kenangan, pengalaman, dan orang-orang yang menjadi bagian dari ceritamu. Namun, jika kamu membiarkan beberapa pintu tetap tertutup terlalu lama, ruangan-ruangan itu bisa menjadi dingin dan tidak berpenghuni. Di tahap kehidupan ini, salah satu tantangan terbesar saat sendirian adalah risiko membiarkan pintu itu tertutup, membuat rumah terasa semakin kosong. Seiring bertambahnya usia, wajar jika beberapa hubungan menjadi renggang atau bahkan hilang sama sekali. Namun, ini tidak berarti kita harus membiarkannya menghilang sepenuhnya. Sangat penting untuk menjaga pintu-pintu itu tetap terbuka dan merawat hubungan kita agar rumah kita, hidup kita, tetap hangat, penuh energi, dan dikelilingi oleh orang-orang yang berarti. Seperti taman yang membutuhkan perawatan rutin untuk tumbuh subur, hubungan kita juga memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kamu bisa mulai dengan menjadwalkan panggilan telepon atau video dengan orang-orang yang kamu pedulikan, meskipun hanya beberapa menit setiap minggu.
Bayangkan kebahagiaan yang kamu rasakan saat mendengar suara seorang teman lama atau melihat senyum cucumu di layar. Momen-momen kecil seperti itu memiliki dampak besar. Kamu juga bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama denganmu. Ini tidak hanya memberimu kesempatan untuk mendapatkan teman baru, tetapi juga memungkinkanmu untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang benar-benar kamu nikmati. Misalnya, jika kamu menyukai perjalanan, carilah grup dengan minat serupa dan ikutlah dalam petualangan mereka. Banyak komunitas menawarkan program yang dirancang khusus untuk lansia, seperti jalan pagi, senam, atau kelas tari. Terlibat dalam kegiatan seperti ini tidak hanya membantu menjaga kebugaran, tetapi juga membuka kesempatan untuk bertemu orang baru dan merasakan pengalaman yang memperkaya hidup. Meskipun media sosial adalah alat yang berguna untuk tetap terhubung, jangan lupakan bahwa interaksi langsung selalu memiliki makna yang lebih dalam. Cobalah untuk menyeimbangkan komunikasi virtual dengan pertemuan tatap muka kapanpun memungkinkan, seperti mengajak teman untuk menikmati secangkir kopi atau menonton film bersama. Peringkat 11, prioritaskan kesehatan fisik dan emosional. Bayangkan tubuhmu sebagai rumah yang telah kamu bangun dan rawat sepanjang hidupmu. Seiring bertambahnya usia, rumah itu membutuhkan perhatian lebih, tetapi tetap menjadi tempat yang penuh makna dan daya tarik. Dalam tahap kehidupan ini, sangat penting untuk menjaga kondisi rumah tersebut, baik dari dalam maupun luar. Karena kemungkinan besar kamu sekarang tinggal sendiri atau memiliki lebih sedikit teman serumah, menjaga kesejahteraanmu sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu sendiri. Tidak ada lagi yang mengingatkanmu untuk pergi ke dokter atau menyadarkanmu bahwa kamu sudah duduk terlalu lama. Itulah mengapa sekarang lebih penting dari sebelumnya untuk menempatkan kesejahteraan fisik dan emosionalmu sebagai prioritas utama. Seiring waktu, mudah untuk mengabaikan beberapa aspek kesehatan, tetapi selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Kamu tidak perlu melakukan latihan berat atau pergi ke gym yang penuh dengan anak muda. Yang paling penting adalah tetap aktif dan menjaga tubuh tetap bergerak. Sama seperti rumah yang membutuhkan cat baru, perbaikan, dan ventilasi yang baik agar tetap dalam kondisi prima, tubuhmu juga memerlukan gerakan, udara segar, dan perhatian terus-menerus. Jangan menunggu hingga sesuatu bermasalah untuk mengambil tindakan, karena mencegah selalu lebih mudah daripada memperbaiki. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki di sekitar lingkunganmu, melakukan latihan ringan di rumah, atau mencoba kelas yoga yang disesuaikan untuk lansia. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan akan membantu menjaga kesehatan fisikmu dalam kondisi terbaik. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisikmu. Kesepian terkadang bisa memberi ruang bagi pikiran negatif atau kekhawatiran yang berlebihan. Namun, ada cara sederhana untuk mengatasinya. Meditasi adalah salah satu pilihan terbaik. Kamu tidak perlu menjadi ahli atau menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Kadang-kadang, hanya meluangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk di tempat yang tenang dan bernapas dengan perlahan dapat memberikan dampak luar biasa. Pernahkah kamu berpikir bagaimana harimu akan berubah jika kamu meluangkan sedikit waktu untuk menenangkan diri dan membebaskan pikiranmu dari kekhawatiran? Meskipun hanya sebentar, menjaga kesejahteraan mental bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Merawat kesehatan fisik dan mentalmu sama seperti menjaga rumah yang telah kamu bangun dengan susah payah. Setiap hari yang kamu habiskan untuk merawat dirimu sendiri akan membawamu menuju masa tua yang lebih kaya dan lebih penuh semangat. Jangan bergantung pada orang lain untuk melakukannya bagimu. Nomor 10. Nikmati kesendirian dengan kebahagiaan. Ada perbedaan yang signifikan antara sekadar sendirian dan benar-benar menikmati kesendirian yang dipilih. Hidup tanpa ditemani orang lain tidak selalu berarti merasa terasing. Justru, ini bisa menjadi hadiah tak terduga, kesempatan untuk menemukan kembali hobi dan aktivitas yang mungkin telah lama ditinggalkan karena kesibukan rutinitas sehari-hari. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman yang akhirnya bisa kamu rawat dengan tenang. Selama bertahun-tahun,
Taman itu penuh dengan tugas yang menunggu untuk diselesaikan, orang-orang yang harus diperhatikan, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sekarang, dengan lebih banyak waktu dan ruang untuk diri sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk menanam benih baru atau kembali merawat bunga yang selama ini ada, tetapi belum mendapatkan perhatian yang layak. Kesendirian, ketika diterima dengan lapang dada, bisa menjadi taman pribadi yang indah. Ini adalah tempat di mana kamu dapat memupuk hal-hal yang membawa ketenangan dan kebahagiaan, ruang untuk mengembangkan diri tanpa gangguan atau distraksi dari luar. Banyak orang menemukan bahwa berada sendiri memberi mereka kesempatan untuk kembali ke kegiatan yang dulu mereka tinggalkan. Mungkin kamu selalu tertarik pada tanaman, tetapi karena tuntutan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban lainnya, kamu tidak pernah punya waktu untuk merawatnya seperti yang kamu inginkan. Sekarang, setiap pagi kamu memiliki kesempatan untuk bangun, menyirami tanaman, merawatnya, dan melihat bagaimana mereka tumbuh. Ini adalah pengalaman yang sangat memuaskan ketika sesuatu yang kamu rawat dengan sepenuh hati mulai berkembang. Bahkan, ini bisa menjadi aktivitas yang sangat menenangkan. Jika berkebun bukan minatmu, cobalah aktivitas lain seperti menyulam, melukis, atau bahkan berlatih pilates. Tinggal sendiri memberimu kebebasan untuk menentukan bagaimana menghabiskan waktumu, tanpa gangguan atau tuntutan dari luar. Ini adalah waktu yang ideal untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Apakah kamu suka menonton acara TV atau serial? Sekarang, kamu bisa menikmati tontonan favoritmu selama berjam-jam. Apakah kamu suka bepergian? Kamu punya kebebasan untuk menjelajahi tempat-tempat baru tanpa perlu khawatir harus pulang pada waktu tertentu. Inilah saatnya untuk menentukan ritme hidupmu sendiri dan menetapkan aturan sesuai keinginanmu. Kesendirian, jika dilihat dari perspektif ini, bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Alih-alih melihatnya sebagai kekosongan, anggaplah itu sebagai lahan penuh peluang. Ini adalah waktu yang sepenuhnya untuk dirimu sendiri, untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan. Kuncinya adalah menyadari bahwa sendiri tidak berarti terputus dari dunia. Kamu bisa menemukan kebersamaan dalam minat pribadimu dan dalam rutinitas kecil yang kamu ciptakan untuk kesejahteraanmu. Nomor 9. Banggalah dengan tempat tinggalmu. Menghargai tempat tinggalmu sangat penting karena rumah mencerminkan siapa dirimu dan seharusnya menjadi sumber kebanggaan. Ini tidak berarti bahwa rumah harus sempurna atau mewah, tetapi lebih kepada tempat yang membuatmu merasa nyaman dan bahagia. Luangkan waktu untuk menjaganya tetap bersih, rapi, dan dipenuhi dengan elemen-elemen yang mencerminkan selera serta kepribadianmu. Menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan nyaman tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membangun hubungan emosional yang positif dengan tempat di mana kamu menghabiskan sebagian besar waktumu. Bukan hanya soal menjaga kebersihan dan kerapihan, tetapi juga menciptakan suasana yang membawa ketenangan, yang menceritakan pengalaman yang telah kamu lalui, kisah yang telah kamu bangun, dan perasaan yang kamu hargai seiring waktu. Menambahkan foto kenangan bersama keluarga atau perjalananmu, mengelilingi diri dengan benda-benda yang membangkitkan kenangan indah, atau menambahkan detail seperti selimut hangat dan pencahayaan lembut bisa mengubah tempat tinggal menjadi rumah yang nyaman dan penuh kehangatan. Jangan berpikir bahwa tinggal sendiri berarti tampilan rumahmu tidak penting. Justru sebaliknya, rumahmu adalah tempat perlindungan pribadimu. Kelilingi dirimu dengan hal-hal yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Selain itu, memastikan keamanan rumah harus menjadi prioritas utama, terutama jika kamu tinggal sendiri. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan perlindungan, seperti bel pintu dengan kamera atau kunci pintar, karena alat-alat ini dapat memberikan rasa tenang yang lebih besar. Perangkat sederhana ini dapat memberimu kepercayaan diri lebih untuk menikmati rumahmu sepenuhnya. Mengetahui bahwa kamu memiliki kendali penuh atas siapa yang bisa masuk ke rumahmu sangat penting untuk menjaga suasana yang nyaman dan menyenangkan. Di usia lanjut,
penting untuk menyesuaikan rumah agar sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Seiring bertambahnya usia, kemampuan bergerak kita berubah, dan aktivitas yang dulu mudah bisa menjadi tantangan. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Menambahkan karpet anti-slip di kamar mandi, menyesuaikan tinggi furnitur, atau memastikan pencahayaan yang cukup di seluruh ruangan. Dengan begitu, saat memasuki rumah, setiap sudut akan memberikan rasa nyaman yang sama seperti saat menggenggam secangkir teh hangat di hari yang dingin. Perpaduan antara kehangatan, perlindungan, dan ketenangan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberi like jika kamu menikmati video ini dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. 8. Bangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Di usia tua, mudah terjebak dalam rutinitas dan tanpa sadar menjauh dari apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, ada satu hal yang tidak boleh hilang, ketertarikan terhadap dunia luar. Bayangkan pikiranmu seperti sungai yang terus mengalir. Jika dibiarkan diam, seiring waktu akan kehilangan kejernihan dan vitalitasnya. Sebaliknya, jika terus dialiri pengalaman baru, pembelajaran, dan tantangan, ia akan tetap mengalir, segar, dan penuh energi. Salah satu bahaya terbesar di tahap kehidupan ini adalah kesepian. Namun, untungnya ada banyak cara untuk menghindarinya dan tetap terhubung dengan dunia. Membaca, misalnya, adalah salah satu aktivitas yang paling disarankan. Tidak hanya memperluas pemahamanmu, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membawamu ke berbagai zaman dan tempat. Mungkin ini saat yang tepat untuk menyelesaikan buku yang dulu sempat tertunda karena kesibukan kerja dan tanggung jawab. Atau mungkin ini adalah waktu ideal untuk menjelajahi sejarah negara lain atau memahami lebih dalam ilmu pengetahuan yang selalu menarik perhatianmu. Pikirkan saat-saat ketika, di tengah kesibukan pekerjaan atau keluarga, kamu pernah berkata, "Aku ingin belajar ini," atau "Aku ingin melakukan itu." Nah, sekarang adalah waktunya untuk melakukannya. Banyak orang dewasa memanfaatkan fase ini untuk menghidupkan kembali passion yang dulu sempat tertinggal. Mengikuti perkembangan dunia saat ini memungkinkanmu untuk bergabung dalam percakapan dan memahami perubahan sosial, politik, dan budaya di sekitarmu. Menonton dokumenter atau program berita serta mengakses situs web adalah cara efektif untuk tetap terhubung. Ini akan membuatmu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan memastikan bahwa kamu tidak kehilangan gambaran tentang dunia luar. Mengapa tidak menggunakan waktu ini untuk mengeksplorasi hobi baru atau menghidupkan kembali yang dulu pernah kamu tinggalkan? Pikiranmu seperti sungai yang terus mengalir. Pastikan tetap bergerak dengan pemikiran baru dan pengalaman yang segar. 7. Kenali dan terima emosimu. Seiring bertambahnya usia, kesepian menjadi lebih sering hadir dalam hidup kita. Meskipun memiliki waktu untuk diri sendiri bisa menjadi keuntungan, terkadang hal itu juga membawa emosi yang intens dan sulit untuk dikelola. Ibarat panci berisi air yang dipanaskan di atas api. Jika tutupnya terlalu rapat, uap akan terus menumpuk hingga tekanannya begitu tinggi sehingga akhirnya meledak. Hal yang sama terjadi pada emosi kita. Jika kita mencoba menekannya atau berpura-pura tidak ada, pada akhirnya emosi itu akan muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Kesedihan karena kehilangan seseorang, nostalgia akan masa lalu, atau ketakutan akan masa depan bisa memengaruhimu. Namun, kuncinya adalah ini. Alih-alih menghindari atau menyembunyikan perasaan tersebut, cara terbaik adalah menerimanya dan membiarkan dirimu merasakan apapun yang sedang kamu alami. Di tahap ini dalam hidup, kita seringkali sudah terbiasa menjadi kuat untuk orang lain. Untuk anak-anak, pasangan, teman, atau rekan kerja. Tetapi sekarang saatnya untuk menjadi kuat bagi diri sendiri. Dan sebagian dari kekuatan itu adalah memahami bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu merasa baik-baik saja. Mengalami hari di mana kamu merasa lebih rentan bukanlah tanda kelemahan, melainkan pengingat bahwa kita adalah manusia, dan emosi adalah bagian alami dari kehidupan kita.
Berbicara dengan terapis bisa sangat bermanfaat. Anggaplah terapi sebagai cara untuk mengurangi tekanan dalam panji dengan perlahan. Membiar kamu mengekspresikan apa yang selama ini kamu pendam sehingga dapat mengurangi ketegangan emosional dan membuatmu merasa lebih tenang. Jika berbicara dengan terapis terasa tidak nyaman, kamu bisa mencari teman dekat atau anggota keluarga yang dapat dipercaya. Ingatlah bahwa tidak semua emosi itu negatif. Menerima perasaan kita juga berarti mengizinkan diri kita untuk merasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan cinta yang muncul dalam berbagai momen kehidupan. Mengenali momen-momen positif ini akan memperkuat ketahanan emosional kita, karena mengingatkan kita bahwa hidup adalah perpaduan antara suka dan duka, dan keduanya sama-sama berharga. Sama seperti kamu tidak bisa menghentikan air mendidih jika masih berada di atas api, kamu juga tidak bisa menghentikan munculnya emosi. Yang terpenting adalah mengetahui bagaimana mengelola tekanan itu secara positif, membiarkan emosi mengalir tanpa rasa takut atau perlawanan. 6. Ciptakan rutinitas perawatan diri. Seiring bertambahnya usia, kita sering menyadari bahwa waktu yang dulu kita habiskan untuk orang lain kini bisa lebih kita manfaatkan untuk diri sendiri. Hidup sendiri, alih-alih dianggap sebagai sesuatu yang negatif, justru bisa menjadi kesempatan untuk kembali terhubung dengan perawatan diri. Sebuah praktik yang seringkali terabaikan karena tuntutan kehidupan sehari-hari. Bayangkan tubuh dan pikiranmu seperti tanaman. Jika tidak diberi nutrisi, disiram, atau terkena sinar matahari, lama-kelamaan akan layu. Demikian pula, kesejahteraan kita bergantung pada perawatan kecil yang kita lakukan setiap hari. Perawatan diri bukanlah kemewahan atau sesuatu yang bisa diabaikan, melainkan kebutuhan esensial, terutama di tahap kehidupan ini. Bagi sebagian orang, perawatan diri bisa berfokus pada aspek fisik, seperti menyalakan lilin aromaterapi, menikmati mandi yang menenangkan, atau memanjakan kaki dengan pijatan. Bagi yang lain, bisa lebih bersifat emosional atau spiritual, seperti tenggelam dalam buku yang bagus, bermeditasi, atau mendengarkan musik yang membawa ketenangan. Yang terpenting adalah menemukan momen-momen istimewa yang memberi makan jiwamu dan memberimu kesempatan untuk meremajakan diri. Rahasia utama adalah menjadikan kebiasaan perawatan diri sebagai sesuatu yang tak tergantikan, mengintegrasikannya dalam rutinitas harianmu. Seperti tanaman yang membutuhkan sinar matahari dan air setiap hari, kita juga harus merawat tubuh, pikiran, dan jiwa kita secara berkelanjutan agar tetap kuat, tenang, dan harmonis. 5. Tetapkan tujuan pribadi. Saat memasuki usia lanjut, mungkin kita merasa telah mencapai sebagian besar tujuan hidup kita. Membangun keluarga, memiliki karir, pensiun. Namun, kenyataannya adalah selalu ada ruang untuk terus berkembang. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menetapkan tujuan pribadi baru, baik yang besar maupun kecil. Hidup mandiri tidak berarti tantangan telah berakhir. Sebaliknya, ini adalah kesempatan sempurna untuk menemukan kembali impian dan aspirasimu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah buku. Meskipun beberapa bab penting telah ditutup, kamu masih memiliki kesempatan untuk menulis kelanjutannya. Setiap tujuan yang kamu tetapkan adalah seperti bagian baru dalam kisah hidupmu yang memberikan arah dan semangat. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan kanal ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang bagaimana menarik keberlimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Tujuan ini tidak perlu terlalu ambisius. Bisa sesederhana belajar memasak resep baru atau sedikit lebih menantang, seperti menguasai bahasa asing atau merencanakan perjalanan yang selalu kamu impikan. Sebagai contoh, kamu bisa menetapkan target untuk berjalan kaki selama 30 menit setiap hari atau menyelesaikan puzzle yang sudah lama ingin kamu selesaikan. Tujuan-tujuan kecil seperti ini dapat memberikan rasa pencapaian dan membantumu tetap fokus. Yang terpenting adalah menemukan sesuatu yang menginspirasi setiap harimu, sesuatu yang membuatmu terus maju, karena hidup selalu memberi kita peluang baru untuk berkembang. Nomor 4, kelola keuangan Anda dengan bijak.
Pikirkan keuangan Anda seperti jam. Jika semua komponennya berfungsi dengan baik, waktu berjalan dengan lancar. Namun, jika salah satu komponen berhenti atau diabaikan, mekanismenya bisa terganggu. Demikian pula, pada tahap kehidupan ini, mengelola uang dengan bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga kemandirian dan ketenangan pikiran Anda. Memperhatikan keuangan dengan sadar berarti memahami bagaimana dan untuk apa Anda menggunakan uang, memberi Anda kesempatan untuk merencanakan masa depan dan hidup tanpa kekhawatiran yang tidak perlu. Memulai dengan anggaran adalah langkah awal yang baik. Anda dapat mencatat pendapatan bulanan dan pengeluaran rutin, seperti makanan, layanan penting, dan pembayaran berulang, seperti sewa atau biaya pemeliharaan rumah. Latihan ini tidak hanya membantu Anda melihat kemana uang Anda mengalir, tetapi juga memungkinkan Anda menemukan peluang untuk mengurangi pengeluaran. Pada usia ini, faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran untuk obat-obatan, karena sebagian pendapatan Anda mungkin digunakan untuk memastikan kualitas hidup yang baik. Selain itu, ada baiknya menyisihkan sebagian uang untuk dana darurat. Meskipun sering diabaikan, memiliki tabungan untuk situasi tak terduga, seperti perbaikan rumah yang mendadak atau konsultasi medis, bisa sangat membantu. Dana darurat memberi Anda ketenangan bahwa, apapun yang terjadi, Anda dapat menghadapinya tanpa rasa khawatir. Seperti jam yang bekerja dengan presisi, keuangan Anda dapat berjalan dengan teratur, memungkinkan Anda menjalani setiap hari dengan kebebasan, tanpa kejutan atau tekanan yang tidak diinginkan. Nomor 3, belajar memasak untuk diri sendiri. Bayangkan memasak untuk diri sendiri seperti merencanakan perjalanan. Pada awalnya, mungkin terasa rumit, memilih tujuan, membuat daftar kebutuhan, dan menentukan rute. Namun, setiap bahan yang Anda pilih seperti memilih pemberhentian dalam perjalanan Anda. Sama seperti perjalanan yang membutuhkan perencanaan matang dan perhatian terhadap detail, di dapur, setiap langkah penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Saat menyajikan hidangan, Anda tidak hanya menciptakan pengalaman lezat, tetapi juga memulai perjalanan penuh rasa dan kejutan baru. Rasanya seperti menemukan destinasi kuliner unik yang dibuat khusus untuk Anda. Pada usia lanjut, penting untuk belajar memasak hidangan yang sehat, bukan hanya karena nilai gizinya, tetapi juga karena kesenangan yang diperoleh dari memasak itu sendiri. Langkah awal yang baik adalah mencoba resep yang mudah dan cepat. Misalnya, Anda bisa membuat tumisan sayur dengan ayam. Hanya dengan beberapa bahan segar, dalam 30 menit Anda sudah mendapatkan makanan yang sehat dan lezat. Anda juga bisa mencoba membuat sup yang mudah disiapkan dan bisa disimpan dalam porsi kecil di freezer. Dengan cara ini, Anda selalu memiliki makanan siap saji untuk hari-hari ketika Anda tidak ingin memasak. Memasak untuk diri sendiri juga memberi Anda fleksibilitas besar. Anda bebas memilih makanan yang benar-benar Anda sukai dan menyesuaikannya dengan preferensi Anda. Jika suatu saat Anda ingin sesuatu yang manis, mengapa tidak membuat smoothie buah? Atau jika Anda merasa ingin bereksperimen, Anda bisa mencoba resep dari tempat yang selalu Anda impikan untuk dikunjungi. Belajar memasak untuk diri sendiri bukan hanya tentang menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi bentuk perawatan diri dan menikmati momen-momen menyenangkan di dapur. Nomor 2, pelihara hewan atau rawat tanaman. Bayangkan memelihara hewan atau merawat tanaman seperti membuka babak baru dalam sebuah buku yang penuh pengalaman dan pembelajaran. Pada awalnya, mungkin terasa menantang. Anda perlu membiasakan diri dengan cara merawat makhluk hidup lain, memahami kebutuhannya, dan menciptakan rutinitas. Namun, seiring berjalannya waktu, makhluk baru ini menjadi bagian penting dalam kisah hidup Anda, membawa kebahagiaan dan kasih sayang di setiap halamannya. Hewan peliharaan, baik anjing maupun kucing, tidak hanya memberi Anda teman, tetapi juga menawarkan dukungan emosional yang berharga. Memiliki anjing, misalnya, mengubah setiap hari menjadi pengalaman yang lebih hidup. Anjing mendorong Anda untuk keluar berjalan-jalan,
menjelajahi lingkungan sekitar, dan menghirup udara segar yang semuanya sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Kebiasaan harian untuk berjalan-jalan dengan anjing menjadi momen yang penuh kebahagiaan dan keceriaan, di mana setiap langkah adalah kesempatan untuk menemukan tempat baru dan bertemu teman-teman baru sepanjang perjalanan. Jika Anda lebih suka sesuatu yang lebih sederhana, merawat tanaman juga bisa menjadi pengalaman yang memuaskan. Setiap hari, saat Anda menyiraminya dan memastikan tanaman mendapatkan cukup cahaya, Anda sedang mencurahkan waktu dan perhatian pada sesuatu yang memberi Anda kebahagiaan dan energi. Tanaman tidak hanya membersihkan udara dan memperindah ruangan, tetapi juga mengingatkan Anda bahwa, seperti manusia, mereka memerlukan perawatan dan dedikasi agar dapat tumbuh dan berkembang. Memiliki sesuatu yang hidup di dalam rumah membawa kehangatan dan energi ke lingkungan Anda. Baik itu teman berbulu yang menyambut Anda dengan penuh semangat setiap kali pulang, atau tanaman yang tumbuh dan berbunga di dekat jendela Anda. Makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk memperkaya hidup Anda dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Nomor 1, bangun koneksi digital. Bayangkan berinteraksi secara digital seperti membuka jendela yang memungkinkan Anda melihat seluruh dunia. Alih-alih menatap dinding kosong, kini Anda memiliki pemandangan yang dinamis dan penuh peluang. Tempat Anda bisa belajar, berbagi, dan terhubung dengan orang lain. Seiring bertambahnya usia, kita sering berpikir bahwa teknologi hanya untuk kaum muda. Tetapi kenyataannya, teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan pengalaman dan kesejahteraan Anda. Media sosial berfungsi seperti kafe digital, di mana Anda bisa tetap terhubung dengan orang-orang terkasih meskipun mereka berada jauh. Anda bisa berbagi pemikiran, foto petualangan, atau bahkan resep favorit Anda. Mendapatkan suka atau komentar di postingan Anda bisa terasa sama menyenangkannya dengan mengobrol santai dengan teman secara langsung. Tetap terhubung secara daring tidak hanya membantu Anda mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga memberi Anda kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Apakah Anda selalu ingin belajar melukis? Ada banyak tutorial di internet yang dapat memandu Anda. Ingin tetap mengetahui berita terbaru atau peristiwa terkini? Dengan satu klik, Anda bisa mengakses berbagai informasi. Menggunakan teknologi tidak hanya menjaga Anda tetap terhubung, tetapi juga membuka peluang untuk mengalami hal-hal baru dan bertemu orang-orang dari berbagai belahan dunia. Jika Anda belum mencobanya, saya mengundang Anda untuk membuka jendela itu dan membiarkan cahaya masuk ke dalam hidup Anda. Digitalisasi bukan hanya untuk anak muda. Ini adalah alat yang dapat mengubah rutinitas Anda dan memberikan perspektif baru tentang dunia. Setiap koneksi digital adalah kesempatan untuk belajar, berbagi, dan mengeksplorasi hal-hal baru, dan tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Sekarang setelah Anda mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang direkomendasikan untuk tahap kehidupan ini, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah ada salah satu dari poin ini yang terasa familiar bagi Anda? Pernahkah Anda mengalami hal serupa? Bagaimana kehidupan Anda saat ini? Tinggalkan komentar di bawah. Saya akan senang mendengar pengalaman dan pemikiran Anda. Terima kasih telah membaca. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.